Halo, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Sudah sekian lama saya tidak upload tentang hal-hal yang berbau mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang urban legend di setiap negara di dunia. Urban legend merupakan mitos yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran. Di setiap negara pasti terdapat cerita urban legend. Seperti di Indonesia, juga terdapat banyak sekali urban legend di setiap daerahnya. Salah satunya urban legend tentang kuntilanak, di mana ada sebagian masyarakat yang percaya bahwa kuntilanak berasal dari wanita yang meninggal dunia sehabis melahirkan. Dan ada juga tentang pocong yang ketika dikuburkan, tali pocongnya tidak dibuka atau tidak dilepas. Itu sebagian kecil contoh urban legend yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa urban legend yang berasal dari Afrika Selatan. Apa saja urban legend yang berasal dari Afrika Selatan? Afrika Selatan merupakan salah satu negara tertua di benua Afrika dengan ibu kota Cape Town. Banyak suku telah menjadi penghuni termasuk suku Khoi, Bushman, Xhosa, dan Zulu. Di negara ini banyak sekali cerita urban legend yang beredar di masyarakat. Cerita yang pertama tentang Mermaid of the Karoo. Tepat di luar kota kecil The Ras, antara Klein dan Groot Karoo, terdapat marine sport atau ngarai yang terkenal dengan sungai berangin dan jalan berangin yang sama-sama memotong melalui ngarai. Menurut legenda, kolam batu merupakan rumah bagi putri duyung berambut gelap yang indah. Dia dikatakan sebagai manifestasi dari roh air jahat yang akan memikat orang yang lewat, menghipnotis mereka ketika mereka mendekat lalu menyeret mereka ke dalam air. Gambar-gambar manusia berekor ikan ini menunjukkan bahwa legenda Putri Duyung Karoo mungkin telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Banyak sekali masyarakat sekitar yang mempercayai dengan cerita tersebut. Pasalnya, kisah tersebut selalu diceritakan secara turun-temurun. Kisah tentang water maid yang menghuni tempat-tempat di mana air yang dalam dan yang bertanggung jawab atas hujan, banjir, dan juga kekeringan. Kebanyakan orang yang tinggal di sana masih ketakutan dan enggan membahas dan menyebutkan namanya karena menurut kepercayaan masyarakat sekitar, jika dia marah maka dia akan menyeretmu ke dalam air. Faktanya, sekitar 250 juta tahun yang lalu, pemandangan indah di Klein Karoo terendam air. Ketika lautan surut, mereka meninggalkan lembah yang subur, benar-benar subur. Banyak yang memperdebatkan tentang gambar atau lukisan manusia berekor ikan ini. Ada yang bilang gambar itu hanya lambang ritual yang dibuat oleh dukun-dukun yang berkaitan dengan ritual pemanggilan hujan. Tidak ada kaitannya dengan Putri Duyung. Namun, banyak orang yang mengatakan bahwa suku San dikenal karena mereka secara langsung menggambarkan apa yang mereka lihat dan bukan untuk alat ritual saja. Gambar Putri Duyung atau ikan layang-layang tersebut terlihat memegang sesuatu dan itu meyakinkan bahwa dia itu punya tangan, bukan sayap atau sirip. Makhluk tersebut ditemukan dan dicatat oleh suku Bushman. Banjir Mering Sprout pada tahun 1996
menghidupkan kembali legenda Putri Duyung di daerah tersebut karena diklaim dia tersabuk ke laut, diselamatkan, dan kembali ke Old Sound untuk memulihkan diri. Kerumunan berbondong-bondong untuk melihatnya di Museum Cypinael. Tapi mereka kecewa karena di museum tersebut hanya diketemukan manekinnya saja, bukan yang asli. Jadi, apakah Putri Duyung of Karo itu ada? Pendapat saya dari apa yang saya baca barusan, sepertinya ngeri juga ya. Serem juga kalau memang Putri Duyung itu digambarkan seperti ini. Padahal yang ada di mindset saya, Putri Duyung itu adalah makhluk yang indah, ya, yang baik hati. Nah, kalau menurut teman-teman, sebenarnya seperti apa sih Putri Duyung itu? Serem atau baik hati? Sekarang kita lanjut ke urban legend yang kedua, Pinky Pinky. Pinky Pinky, nama ini mungkin terdengar lucu. Akan tetapi, bagi masyarakat Afrika, terutama Afrika Selatan, makhluk ini bisa menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Dikarenakan makhluk ini ada hubungannya dengan pemerkosaan dan siksaan. Masyarakat di sana banyak mempercayai bahwa Pinky Pinky bukan hanya sekedar makhluk mitos saja. Mereka percaya Pinky Pinky itu nyata. Pinky Pinky adalah makhluk yang asal usulnya terdapat pada abad yang lalu. Kemudian kembali ke masa ketika Zulu dikenal sebagai Umdwenguli Ombompu. Saya ulang ya. Umdwenguli Ombompu. Agak sedikit susah ya, mungkin ini bahasa Afrika. Mungkin sekarang dia ada dan telah pindah ke kota-kota dan berpenampilan seperti warga sekitar atau menyamar jadi serupa manusia biasa di kota-kota Afrika. Pinky Pinky biasanya bersembunyi di tempat-tempat di mana gadis-gadis muda cenderung sendirian, seperti di toilet sekolah, atau di tepi hutan pedesaan. Menurut cerita yang beredar, seringkali makhluk ini memburu gadis-gadis muda yang sedang sendirian. Setelah diburu oleh makhluk ini melakukan pemerkosaan dan kemudian dibunuh secara kejam. Pinky Pinky hampir tidak dikenal di masyarakat yang berkulit putih di Afrika Selatan. Namun, untuk gadis-gadis muda Afrika, makhluk ini jauh lebih nyata dan dapat dipercaya. Pinky Pinky adalah sosok yang menakutkan yang sering muncul dalam mimpi buruk para wanita. Dan tidak hanya mimpi, banyak sekali laporan yang datang menceritakan bahwa mereka dilecehkan oleh Pinky Pinky. Pihak berwenang sebelum dan sesudah apartheid. Saya jelaskan ya apartheid itu apa. Apartheid adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Dan pada waktu-waktu tertentu menanggapi secara serius penampilan Pinky Pinky. Kepala sekolah telah menutup sekolah untuk melindungi murid-murid mereka dari mitos tersebut. Investigasi polisi resmi telah dilakukan untuk memastikan apakah Pinky Pinky tersebut nyata atau itu bisnis berdarah. Ciri-ciri dari Pinky Pinky itu seorang pria feminim berkulit merah muda dan usia sekitar 50 tahun dan berpakaian terkadang seperti wanita dan terkadang seperti pria. Ada cerita yang beredar, ada seorang gadis yang melihat makhluk itu, mengatakan bahwa makhluk itu wajahnya seperti manusia biasa, jelek dan botak, kulitnya merah muda dan berbintik. Makhluk itu mencoba mendekati dirinya, kemudian berbicara kepadanya dengan suara wanita dan bertanya apakah kamu mau berteman dengan
Versi lain mengklaim bahwa Pinky akan memberi tahu gadis itu tentang dirinya sendiri dan dari mana asalnya. Tetapi gadis itu tidak pernah bisa mengingat dengan tepat apa yang dikatakan kepadanya. Pinky kemudian menuntut pembayaran untuk ceritanya. Jika gadis itu tidak bisa membayar, maka dia dilecehkan atau bahkan diperkosa oleh monster itu. Dalam kebanyakan kasus, Pinky hanya menunjukkan dirinya kepada gadis-gadis yang sedang sendirian. Maka dari itu, gadis-gadis di sana tidak berani pergi ke toilet sendirian. Hari ini Pinky umumnya diyakini sebagai legenda yang muncul sebagai akibat dari kerusuhan politik dan kecemasan sosial. Perkosaan dan pelecehan terhadap wanita dan gadis puber masih sangat tinggi di Afrika Selatan dan akan masuk akal jika ketakutan ini berfokus pada monster tertentu seperti Pinky. Sebuah studi oleh Interpol, agen kepolisian internasional, telah mengungkapkan bahwa Afrika Selatan memiliki kasus pemerkosaan terbanyak di dunia. Seorang wanita diperkosa di Afrika Selatan setiap 17 detik. Ini tidak termasuk jumlah korban pemerkosaan anak. Diperkirakan bahwa selama hidup mereka, 1 dari setiap 2 wanita akan diperkosa. Antara 28 sampai 30% remaja melaporkan bahwa hubungan seksual pertama mereka dilakukan dengan dipaksa. Ini sumber dari statistik pemerkosaan Afrika Selatan 9 Januari 2018. Nah, teman-teman, kalau Pinky ini sebenarnya pendapat saya ya, lebih kepada waktu itu politik apartheid di sana kan memang ada pemisahan ras, ada rasis di sana ya. Jadi mungkin orang-orang Afrika ingin meminta anak-anak gadisnya tidak keluar sembarangan mengingat kondisi saat itu. Jadi dibuatlah cerita yang memang akan membuat anak gadis jadi takut karena dilecehkan secara seksual maupun akan diperkosa. Jadi lebih kepada menakut-nakuti ya. Oke guys, itu tadi 2 cerita urban legend dari Afrika Selatan. Next time kita akan lanjut lagi dengan cerita urban legend dari belahan dunia lainnya. Sekian video dari saya Riansyah. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah, like dan komen. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama Riansyah.